Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Nugraha dengan NIM digit terakhir 011. Saya dari kelas TIA 2020 dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Ini adalah video saya untuk memenuhi praktikum saya di mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Jadi di praktikum kali ini ada tugas tentang pembuatan mengaplikasikan DNS server dan web server seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan arsitektur yang ada pada sebelumnya ya, arsitektur sebelumnya, yaitu di sini sudah ada router yang sudah terkoneksi. 3 router ini menghubungkan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jaringan yang dihubungkan menggunakan 3 router ini. Yang router ini menggunakan settingan RIP routing ya, untuk routing ya. Nah, yang pertama adalah di sini semuanya sudah saya setting IP-nya. Di sini PC1 sudah bisa ngeping ke sini, udah bisa. Kalau nggak percaya kita coba. Nah, di sini saya coba ping ke server web misalnya. Yaitu kita ping 192.168 43 ya, ini ya, 43.43.43.1. Oke, di sini bisa dilihat bahwa sukses. Jadi ini bisa saling ngeping. Nah, sekarang kita masuk ke web server. Nah, untuk web server teman-teman tinggal bisa tambahkan server biasa gitu ya. Di sini server PT. Selanjutnya teman-teman konfigurasi di bagian service. Nah, di service ini ada yang namanya HTTP. Nah, HTTP ini untuk mengaktifkan yang namanya web server. Nah, secara default ternyata dia sudah on. Teman-teman bisa lihat ya, di sini HTTP-nya on dan HTTPS-nya on. HTTP ini adalah protokol untuk mengirimkan web ya, makanya itu disebut web server menggunakan protokol HTTP. Di sini udah on dan on. Nah, teman-teman bisa edit. Di sini ada index HTML, ada image HTML, hello world, dan misalnya saya mau ngedit di bagian index, klik aja edit, nah akan muncul kayak gini kan. Nah, di sini saya mau tambahkan misalnya H1. Selamat datang di website saya, seperti itu. Kita tutup dengan H1 lagi ya, ini. Terus kita save. Yes, save. Nah, sekarang kita akan uji coba ya. Nah, untuk uji cobanya gimana? Sama misalnya di sini PC1 membuka web. Nah, di sini ada fitur desktop namanya web browser, teman-teman klik. Terus teman-teman akses 43.43.43.1. Nah, ada selamat datang di website saya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba. Nah, oke, web server kita udah berhasil ya. Jadi cukup simpel banget. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dia udah defaultnya HTTP-nya nyala gitu ya. Tapi di sini saya mematikan dulu yang lain. Oke, di sini saya matikan mail server ini, saya matikan HTTP-nya. Jadi defaultnya kalau teman-teman tambahkan menggunakan server PT itu defaultnya mati, nyala ya. Jadi, nah di sini saya biarkan ini aja yang nyala on. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa akses misalnya lewat sini, lewat web browser. Kita akses 43.43.43.1. Bentar. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk web servernya ya. Kita udah bikin dan selesai. Nah, di sini kita bisa ganti juga, misalnya kita menggunakan ini, kita copy. Kita ganti di bagian web server. Kita edit lagi, kalau mau diedit, terus klik save. Yes. Terus kita coba akses melalui PC ini misalnya ya. Langsung aja kita tulis 43.43.43.1, enter, dan selamat datang di official web. Nah, itu aja. Kita udah bikin website. Sekarang kita lanjut ke DNS. Di DNS juga sama, dimana kita menggunakan arsitektur seperti tadi. Bedanya di sini adalah kita menggunakan DNS server. Di sini sudah saya sediakan. Di sini ada DNS server. Nah, di dalam DNS server itu teman-teman bisa menuju ke service untuk mengkonfigurasinya ke DNS. Nah, di sini defaultnya mati, jadi kita harus nyalain dulu. Nah, di DNS server ini ada yang namanya DNS table ya.
Nah, di dalam DNS table itu tersedia ada banyak record, istilahnya data-data yang ada pada tabel DNS. Nah, di sini ada banyak ya, kita mungkin akan menemukan type-nya itu ada banyak sebenarnya, ada A record, CNAME, NS record dan sebagainya. Itu kalau teman-teman tahu di sini ada A record A dan banyak ya, dan masing-masing punya tipe. Tapi yang paling sering kita lihat yang pertama adalah A record. Jadi A record adalah menyimpan informasi soal hostname. Jadi A-record ini gampangnya adalah dia menyimpan, mengarahkan, mengaliaskan sesuatu, lalu diarahkan ke suatu IP, alamat IP server. Oke. Nah, sebagai contoh di sini sama mengarahkan jarcom.com, ya, di sini A-record. Oke, terus kita tambahkan addressnya adalah 434343.1. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan tadi, jadi A-record itu untuk mengaliaskan sesuatu, misalnya jarcom.com, kita arahkan ke 434343.1. Ini namanya A-record. Jadi kalau kita tambahkan jadinya kayak gini. Nah, selanjutnya adalah CNAME. Kita bahas A-record sama CNAME. Nah, CNAME ini sama kayak A-record, tapi bedanya adalah kalau CNAME itu mengarahkan dari alias ke suatu alamat alias juga. Nah, sebagai contoh teman-teman mau bikin nih www.jarcom.com, di mana di sini saya arahkan ke jarcom.com ke sini. Oke, jadi kayak gitu. Nah, ini bisa jadi ke www.jarcom.com, CNAME kita arahkan ke jarcom.com. Kita save. Sorry, saya salah ini ternyata. Oke, jarcom.com saya arahkan ke 434343.1, saya save. Habis itu saya add lagi di sini CNAME, yaitu www.jarcom. Ini klik add. Nah, jadi kayak ini. Nah, jadi gini, ini perbedaan A-record sama CNAME ya. Kalau A-record kita arahkan jarcom.com ke alamat IP, tapi kalau CNAME itu kita mengarahkan alias ke alias juga. Sebagai contoh di sini www.jarcom.com saya arahkan ke jarcom.com. Oke, jadi tujuannya kayak gitu. Nah, biasanya kan di dalam HTTP web itu biasanya terkenalnya itu kita menggunakan www untuk defaultnya. Jadi www.jarcom.com. Jadi daripada kita bikin A-record lagi, kita arahkan alamat IP, daripada kayak gitu ya, enggak, mending kita pakai CNAME aja. Tinggal www CNAME kita arahkan ke jarcom.com. Tujuannya apa? Misal nih, alamat IP-nya berubah. Ini kan 434343.1. Misalnya kita ubah ke 43.2. Nah, kita nggak perlu ngerubah semua A-record. Kita cukup ubah aja yang ini. Nah, nanti otomatis www.jarcom.com juga akan ikut berubah kan. Karena dia nggak usah nulis alamat IP, dia mereferensikan jarcom.com seperti itu. Nah, sekarang untuk uji cobanya gimana? Uji cobanya ya kita tinggal ke PC1. Di sini kita harus tulisin dulu tapi di sini untuk DNS-nya yaitu 333333 alamat 33.1 ya, alamat DNS server kita, yaitu di sini 3333.1. Habis itu sudah, kita lanjut ke web browser teman-teman. Langsung tuliskan di sini jarcom.com, enter, dan selamat datang. Di sini kalau saya pakai www juga, oke, saya pakai HTTPS, harusnya nggak ada masalah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu aja sih untuk DNS. Untuk DNS-nya sangat simpel ya. Nah, kita bisa ngecek lagi menggunakan perintah ns lookup. Misalnya di sini command prompt ya, ns lookup. Misalnya di sini adalah jarcom.com, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada servernya adalah 333.1. 33.1 ini DNS-nya ya. Selanjutnya di sini ada non authoritative answer. Di sini ada name-nya jarcom.com, address-nya 434343.1. Itu kalau kita sudah melakukan tadi ya, kita udah coba di sini analysis lookup. Nah, sekarang kita coba kalau pakai www. Nah, sekarang kita coba kalau pakai www. Kita coba ya, ns lookup www jarcom.com, enter. Nah, berhasil juga ya di sini. Nah, di sini bedanya di sini teman-teman bisa lihat ya 434343.1, dan di sini ada tambahan lagi yaitu aliases jarcom.com. Jadi kita bisa tahu ternyata www.jarcom.com itu sama dengan aliasnya jarcom.com gitu, sama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang saya mau percobaan juga ke sini. Ini kan DHCP server juga. Di
Di sini untuk DHCP servernya saya setting di DHCP, saya on kan dulu. Di sini ada default gateway, saya arahkan ke sini ke gateway defaultnya yaitu 192.168 1.254. Untuk DNS servernya ini 333 itu tadi 3.1. Dan sini start IP addressnya dari 128, subnet masnya ini ke sini saya tulis aja misalnya startnya dari 240 misalnya start IP-nya, atau 129 atau 130 dah ya. Saya save ini on. Nah, selanjutnya di laptop 1 ini saya setting di sini udah wireless ya, dia terhubung ke access point. Nah di sini saya mau aktifin IP konfigurasinya. Nah di sini DHCP dia udah langsung 130. Di sini saya coba langsung buat browsing ya. Jadi fungsi DHCP itu untuk itu. Jadi kita nggak usah ngeset IP secara statik, cukup kita set ke DHCP, nanti dia akan otomatis menghubungi server DHCP dan kita dapat IP. Nah sekarang aku mau coba untuk web browser ke jarcom.com. Berhasil ya. HP-nya juga kita coba di smartphone juga sama, di bagian sini set DHCP. Oke, dia udah otomatis web browser www.jarcom.com, enter. Nah di sini ada error ternyata. Go, ada error ternyata ya. Oke, request IP address. Oke, kita udah dapat. Ternyata tadi salah. Kita coba di sini lagi, jarcom.com, enter, and boom. Oke, selesai. Itu aja, sekian dari video untuk percobaan tentang praktikum DNS dan web server saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.